بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلي وسلم على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خير خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. تركنا على المهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وزد وتكرم على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian, a'azzanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, di subuh kali ini kita kembali bersimpuh di majlis yang mulia ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat ganda atas kebaikan-kebaikan kita semuanya, amal-amal yang kita lakukan, setiap langkah kita menuju majlis ini semoga dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh yang dilipat gandakan pahalanya serta diampuni dosa-dosa kita. Ikhwatal iman, a'azzanillah wa iyyakum. Kita berada di bulan Sya'ban, yang mana Sya'ban ini bulan yang ke-8 dalam penanggalan Hijriyah, antara Rajab dan Ramadan. Orang-orang Arab dulu, mereka yatasya'abuna, mereka berpencar ya, cari air ya. Ada juga yang berpendapat dinamakan Sya'ban karena orang Arab biasa berpencar di gua-gua. Pendapat lainnya mengatakan Sya'ban disebut dengan Sya'ban karena sya'ba, memisahkan, muncul dan memisahkan antara bulan Rajab dan Ramadan. Baik, kita akan membahas terkait dengan diangkatnya amal di bulan Sya'ban ini. Maka diriwayatkan dari Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, aku pernah bertanya, wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa sunnah dalam sebulan sebanyak yang engkau lakukan di bulan Sya'ban. Maka kemudian beliau mengatakan, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, zalika syahrun yakulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Itu adalah bulan
yang dilalaikan manusia. Jadi bulan yang dilalaikan oleh manusia, yang letaknya yang berada di antara Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Dan di bulan Rajab itu amal perbuatan diangkat kepada Rabb SWT. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Maka aku suka ketika amalku diangkat, aku dalam kondisi berpuasa. Ya. Jadi Sya'ban ini bulan diangkatnya amal ya. Dan Nabi SAW menyukai ketika diangkatnya amal itu, beliau dalam kondisi berpuasa. Dan ikhwatal iman azanillah wa iyyakum, bahwa diangkatnya amal manusia ini ada 3 keadaan. Ya, jadi amalan manusia diangkat dan dilaporkan kepada Allah dengan 3 cara. Ya, jadi diangkat ke Allah Subhanahu wa taala, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan 3 cara. Yang pertama yaitu diangkat per hari. Ya, jadi diangkat per hari. Maka dalam sehari amal kita itu diangkat 2 kali. Ya, sebagaimana dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yurfa'u ilaihi 'amalul lail qabla 'amalin nahar wa 'amalun nahar qabla 'amalil lail." Akan diangkat kepadanya, ya, jadi amal kita itu dilaporkan. Segala amalan pada waktu malam sebelum dimulai amalan pada waktu siang. Dan begitu juga amalan pada waktu siang akan diangkat kepadanya sebelum dimulai amalan pada waktu malam. Maka berdasarkan hadis ini, ya, amalan siang diangkat di akhir siang, sedangkan amalan malam itu diangkat di akhir malam. Ya. Maka malaikat naik membawa amalan malam di akhir malam menjelang siang, dan naik membawa amalan siang setelah siang berlalu di awal malam. Ya. Maka di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar wa yajtami'una fi salatil asri wa salatil fajr." Di tengah-tengah kalian ada malaikat yang mereka itu silih berganti. Ya, jadi mereka silih berganti bertugas mengiringi kalian itu di waktu malam dan siang. Ya, wa yajtami'una fi salatil asri wa salatil fajr. Dan mereka berkumpul ketika salat asar dan salat subuh. Ya, maka Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala menjelaskan, siapa saja yang mengerjakan ketaatan di waktu itu, amalannya diberkahi. Ya, jadi fatal iman azanillah wa iyyakum. Begitu pula yang mencari rezeki juga melakukan ketaatan-ketaatan. Kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, ini akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya. Maka Imam Ad-Dhahhak rahimallahu taala di penghujung hari beliau itu biasa menangis. Ya, jadi beliau biasa menangis. Karena apa? Karena amal diangkat ya. Amal kita itu diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan beliau khawatir dengan amalnya. Ya, adapun kita mungkin biasa-biasa saja ya, nggak peduli ketika amal kita itu dilapor dalam kondisi seperti apa amal kita itu, kita nggak peduli. Tapi para salaf itu mereka khawatir dengan amal mereka. Ya, bahkan kalau kita baca sirah bagaimana sahabat Abdullah bin Rawahah, salah satu dari panglima perang Mu'tah ya. Jadi Nabi SAW ketika mengutus pasukan saat perang Mu'tah itu mengangkat langsung 3 komandan. Ya, yang pertama Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini mantan anak angkatnya. Anak angkat Nabi SAW, mantan budaknya yang dihadiahkan oleh istrinya Khadijah. Kemudian yang kedua yaitu Ja'far. Ya, yang ketiga Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah sebelum berangkat perang itu nangis, sehingga orang-orang mengira beliau itu nangis karena takut mati, atau mungkin ya, rindu dengan keluarga yang ditinggal, ya, sehingga nangis gitu. Ternyata Abdullah bin Rawahah kemudian mengatakan, saya nangis karena apa? Karena khawatir dengan nasib saya. Sementara kita semuanya akan mendatangi sirat. Ya, kita pasti akan melewati sirat. Kita pasti akan mendatangi neraka. Ya, yang kemudian sirat itu dibentangkan di atas neraka. Kita tahu sirat itu lebih tajam dari pedang, lebih tipis dari rambut, licin. Ya. Dan ikhwatal iman azanillah wa iyyakum, beliau menangis mengingat nasibnya ketika melewati sirat. Padahal mau berangkat perang. Jadi beliau nangis bukan karena takut mati. Terbukti apa? Ketika sudah berada di hadapan pasukan yang jumlahnya nggak seimbang, 3.000 lawan 200.000, kaum muslimin di saat itu kemudian berdiskusi, gimana nih, balik nggak? Ya. Atau kita konfirmasi dulu ke Nabi SAW. Ya. Tapi apa? Abdullah bin Rawahah dengan tegas ya, mengatakan untuk tetap maju. Ya. Yang kemudian Allah Ta'ala menegaskan tentang sikapnya Abdullah bin Rawahah ini. Kam min fiatin qalilah ghalabat fiatan katsirah biidznillah. Berapa banyak kaum yang sedikit ternyata bisa mengalahkan kaum yang banyak dengan izin Allah. Ya, maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, para salaf itu melakukan ketaatan tapi khawatir dengan nasibnya. Berangkat jihad aja masih mikirin dirinya, gimana nasib tuh ketika melewati sirat. Ya. Ya, jadi ikhwatal iman azanillah wa iyyakum. Begitu pula Imam Ad-Dhahhak rahimallahu taala menangisi dirinya di penghujung hari ketika amal kita diangkat
bagaimana nasib kita ketika amal kita diangkat. Ya. Kemudian yang kedua yaitu diangkat per pekan. Jadi diangkat per pekan. Maka di dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tu'radu a'malun nasi fi kulli jum'atin marratain." Seluruh amal manusia dilaporkan kepada Allah 2 kali dalam sepekan. Jadi Jum'atain fi kulli jum'atin maksudnya sepekan. Setiap Jumat, bukan setiap Jumat, tapi sepekan. Ya, jadi dalam hadis kalau ada kata sepekan itu digunakan kata fi kulli jum'ah. Ya. Jadi dalam sepekan itu diangkat marratain 2 kali, yaitu yaumal itsnain wa yaumal khamis. Ya, diangkat pada hari Senin dan hari Kamis. Fa yughfaru likulli 'abdin mu'min illa 'abdan bainahu wa baina akhihi syahna. Lalu Allah mengampuni dosa setiap hambanya yang mukmin. Ya, jadi Allah mengampuni dosa setiap hambanya yang mukmin, kecuali orang yang saling bermusuhan. Ya, jadi kecuali orang yang saling bermusuhan. Ya. Fayuqalu utruku, ya, tinggalkan. Awirku hadain hatta yafi'a, tinggalkan kedua orang ini sampai mereka berdamai. Ya. Jadi tinggalkan 2 orang ini sampai mereka berdua ini berdamai. Ya, jadi ingat ya, kalau bermusuhan hari apa? Hari Selasa, jangan sampai musuhannya sampai Kamis. Ya, atau musuhan Jumat, jangan sampai musuhannya sampai Senin. Ya, cepat berbaikan. Gak usah nunggu hari raya. Ya, karena umur belum tentu nyampe hari raya. Ya. Gimana kalau minta maaf tapi nggak dimaafi? Ya mungkin usahanya nggak maksimal. Minta maafnya mungkin hanya lewat chatting gitu. Ya nggak pengaruh. Coba minta maafnya yang spesial gitu, datang bawa hadiah gitu. Ya. Jadi bawa hadiah. Maka hadiah itu melembutkan hati. Yang tadinya benci 100% mungkin akan berkurang tinggal 60%. Ya, nanti lain kali kasih hadiah lagi, maka insya Allah ya, bencinya bisa pudar. Sebagaimana ketika ada yang mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, engkau manusia yang paling aku benci di bawah kolong langit, tapi dikasih hadiah, ditambah lagi hadiah. Maka beliau mengatakan, engkau adalah manusia yang paling aku cintai di bawah kolong langit. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tahadau tahabu, hendaklah kalian itu saling memberi hadiah, niscaya kalian itu akan saling mencintai. Ya, jadi jangan cuma update status ya. Apabila mata tak mampu memandang, tangan tak mampu menjabat, kaki tak mampu melangkah, izinkan hamba mengucapkan minal aidin wal faizin. Nggak ngefek itu, nggak ngefek. Coba Bapak, kalau ada yang nyakitin terus dia update status seperti itu, dibaca nggak kira-kira? Ya mungkin di skip. Ya, ini terlalu basi. Ya, jadi mungkin langsung di skip. Tapi coba kasih hadiah, bawa buras dan teman-temannya. Ya, kasih THR buat anak-anaknya. Ya, kasih hadiah
yang spesial. Ya, mungkin bawa jubah, kalau dia suka jubah, bawain sarung, ya. Sehingga ikhwatal iman azanillah wa iyyakum itu bisa mengurangi sakit hatinya. Kalau nggak bisa hilang, minimal berkurang. Ada istri ya marah-marah, tiba-tiba antum kasih 10 gram emas, itu hilang Pak marahnya. Ya, maka ikhwatal iman azanillah wa iyyakum, hadiah itu melembutkan. Hadiah itu menjadikan yang membenci bisa berkurang kebenciannya. Ya, dan ikhwatal iman azanillah wa iyyakum, kita hendaknya mudah memaafkan. Ya, walaupun membalas itu boleh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Ya, balasan atas keburukan adalah keburukan yang setimpal, yang semisal. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang caci maki, ya, kita dikata-katain dengan bahasa binatang, ya. Boleh nggak kita balas? Boleh. Lu juga. Ya, boleh dibalas. Tapi apa? Faman 'afa wa aslaha. Siapa yang memaafkan, ya, memberi maaf. Wa aslaha. Ya, jadi dia berusaha untuk mendamaikan. Ya, lebih baik berdamai daripada bersengketa. Fa ajruhu 'ala Allah. Maka pahalanya tanggungan Allah. Apa sih makna pahalanya tanggungan Allah? Kita tahu bahwa setiap kebaikan seorang mukmin itu dibalas minimal 10 sampai 700. Ya, itu balasan minimal ya, 10 sampai 700. Ya, kalau orang yang infak di jalan Allah berapa? Berapa? 700 ya. Ya. Jadi kalau yang infak di jalan Allah 700, bahkan lebih. Ya, sehingga Allah Ta'ala berfirman, Mathalul ladhina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Ya, berarti ada yang lebih ya, lebih dari 700. Ya. Dan terkait dengan ayat tadi surah Asy-Syura ayat 40 ya. Faman afa wa aslaha. Siapa yang memaafkan dan berdamai, fa ajruhu 'ala Allah, maka itu udah jelas lebih 700. Kira-kira pilih mana, Pak? Pilih terus konflik atau pilih pahala? Maka di saat sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika disakiti oleh orang-orang yang justru sering dibantu, ya, yaitu Mistah saat hadisatul ifk terkait dengan ibunda Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha yang kemudian difitnah, ya, difitnah berbuat serong. Yang biasa dibantu ternyata ikut-ikutan menyebarkan fitnah itu. Ya, maka kemudian sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu marah dan menghentikan bantuannya kepada Mistah. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menegur sahabat Abu Bakar Siddiq. Ya. Wal yasfahu. Ya, hendaknya kalian itu wal ya'fu wal yasfahu. Mana Ustaz? Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Tidakkah kalian itu
menyukai agar Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni dosa kalian? Ya. Tidakkah kalian suka Allah mengampuni dosa kalian? Maka kemudian sahabat Abu Bakar As-Siddiq lebih memilih memaafkan dan lebih memilih untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala daripada terus menghentikan bantuannya dan terus memelihara kebencian. Ya, sehingga ifatal iman a'azzanillah wa iyyakum, bahwa kita tahu musibah dan apapun yang menimpa kita dari hal-hal yang berupa ujian, termasuk ketika disakiti orang, itu udah takdir. Jadi apapun ujian, musibah, hal-hal yang menyakitkan, semua itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua karena dosa kita. Ya, jadi itu karena dosa kita. Ya udah, maafin aja. Karena itu terjadi karena dosa kita. Di zaman Nabi Nuh alaihissalam sudah ada belum Pak pembalakan liar? Tambang ilegal sudah ada? Belum ada. Tapi banjirnya sampai menenggelamkan seluruh manusia kecuali yang ada di perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Sampai Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qala Nuh rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirin dayyara innaka in tadarhum yudillu ibadak wa la yalidu illa fajiran kafara. Ya, Nabi Nuh berdoa kepada Allah, ya Rabbku, jangan engkau sisakan di muka bumi ini orang kafir. Ya, jangan disisain walaupun sedikit. Ya, jangan sampai tersisa. Innaka in tadarhum yudillu ibadak. Jika engkau menyisakan sedikit saja dari mereka itu, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Wala yalidu illa fajiran kafara. Dan tidaklah mereka itu melahirkan generasi kecuali yang fajiran kafara, yang fajir, ya, dan kafir. Habisin pokoknya, jangan ada sisanya, dan benar habis. Ya, sehingga ikhwatal iman azanillah wa iyyakum, padahal di saat itu belum ada tambang ilegal, ya, belum ada. Belum ada pembalakan liar, belum ada. Sehingga musibah itu terjadi karena dosa. Maka para salaf di antara mereka ketika keluar rumah tiba-tiba mendapati ontanya yang biasanya jina berubah jadi liar, susah dikendaliin, istighfar langsung. Ini karena dosaku. Jadi dosa itu sampai mempengaruhi tunggangan. Ya, jadi dosa itu sampai mempengaruhi tunggangan. Ya, bahkan Hajar Aswad yang dulu turun dari surga putih berubah hitam karena dosa. Ya. Makanan yang dulu nggak pernah basi jadi basi. Ya. Kenapa? Ya gara-gara Bani Israel. Mereka mengatakan apa? Ya Musa, lan nasbiru ala ta'amin wahid, fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa 'adasiha wa basaliha. Qala tastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ya, jadi mereka mengatakan apa? La nasbiru ala ta'ami wahid. Wahai Musa, kami sudah enggak sabar dengan makanan yang ini tok. Padahal itu makanan yang sudah yang paling bergizi, yang semua kebutuhan manusia itu sudah include di situ. Ya, enggak perlu lagi sampean makan sayur sekian kilo, enggak perlu. Enggak perlu makan buah sekian kilo,
nggak perlu, karena manna wa salwa itu sudah yang terbaik. Tapi mereka minta sesuatu yang bikin repot untuk menghidangkan satu piring makanan di hadapannya, itu butuh kerja keras. Ya. Sehingga fataliman azanillah wa iyyakum, begitu pula ketika dihidangkan gizinya ternyata tidak sebaik manna wa salwa. Ya. Tapi fataliman azanillah wa iyyakum dasar ya, mereka memang seperti itu. Akhirnya setelah itu Allah Subhanahu wa taala menghukum manusia dengan apa? Makanan yang basi, daging nggak awet juga. Ya, sampai kalau nggak ditaruh di freezer cepat busuk. Ya. Jadi sekarang itu kalau mau akikoh ya, kemarin teman kita Mas Eko akikoh, semoga Allah memberkahi anaknya dan keluarganya, bahwa mungkin nyembelihnya pas hari ke-7 ya. Ya. Tapi acaranya baru kemarin, masuk dulu freezer. Coba kalau nggak masuk freezer, ya mungkin udah busuk ya. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi ya udah kita maafin aja, kita ini banyak dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering disakiti. Ya, apalagi kita. Ya, apalagi kita banyak dosanya. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, udah maafin aja. Ya. Kemudian Ibrahim An-Nakhai rahimallahu taala di hari Kamis biasa nangis di hadapan istrinya. Istrinya ikut nangis juga. Karena apa? Ya karena di hari Kamis itu amal diangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga yaitu diangkat per tahun. Ya, amal diangkat per tahun. Ya. Dan itu diangkat sekaligus laporan tahunan. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Pada bulan tersebut amal perbuatan akan diangkat kepada Rabb semesta alam. Ya, jadi amal akan diangkat ke Rabb semesta alam. Ya, itu setiap tahun di bulan Sya'ban. Ya, adapun di riwayat yang lainnya itu terkait dengan nisfu Sya'ban ya. Tapi hadisnya itu diperselisihkan para ulama tentang kesahihannya. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala mensahihkan riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Allah Subhanahu wa taala melihat hamba-hambanya pada nisfu Sya'ban, maka Allah taala mengampuni hambanya kecuali yang musyrik dan yang bermusuhan. Tapi itu tidak ada riwayat tentang diangkatnya amal, hanya terkait dengan Allah Subhanahu wa taala melihat hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban, dan Allah mengampuni hamba-hambanya kecuali yang musyrik dan yang bermusuhan. Ya, dan ikhwatal iman a'azzanillah wa iyyakum, kita tahu di Sya'ban ini amal diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak ada dalil khusus bahwa pengangkatan itu terjadi di nisfu Sya'ban. Ya, banyak orang yang kemudian giat beribadah di nisfu Sya'ban dengan dalih amal diangkat di nisfu Sya'ban. Maka ikhwatal iman a'azzanillah wa iyyakum, mereka berdalil dengan
firman Allah Subhanahu wa taala surah Ad-Dukhan ayat 3 dan 4. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Ya. Memang ada pendapat bahwa ayat ini terkait dengan nisfu Sya'ban. Tetapi Ibnu Katsir rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini, Allah Ta'ala telah berfirman ketika menjelaskan Al-Quran bahwa Dia menurunkannya di malam yang diberkahi. Malam tersebut adalah Lailatul Qadar. Ya, sebagaimana firman-Nya, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, yaitu Lailatul Qadar. Ya, jadi tidak perlu kemudian melakukan amal-amal yang apalagi bersumber dari hadis-hadis yang palsu. Seperti apa? Ada riwayat, man shalla lailatan nisfi min Sya'ban sintai asyrata raq'ah yaqra'u fi kulli raq'atin qul huwallahu ahad 30 marrah lam yakhruj hatta yara maq'adahu minal jannah wa yushaffa'a fi ashratin min ahli baitihi kulluhum wajabat lahun nar. Barang siapa yang melakukan salat di malam nisfu Sya'ban sebanyak 12 rakaat, di mana setiap rakaatnya dia baca Al-Ikhlas 30 kali, tidaklah ia keluar hingga ia melihat tempat duduknya di surga. Ya, jadi ini riwayatnya, tidaklah ia keluar ya, kecuali ia melihat tempat duduknya di surga, dan memberikan syafaat kepada 10 orang anggota keluarganya yang telah ditentukan nasibnya di neraka. Maka Ibnul Jauzi dalam Al-Mawdu'at ya, beliau mengatakan hadis ini palsu. Ya, hadis ini palsu. Ya, karena ada perawinya yang majhul, ada perawi yang identitasnya nggak jelas. Ya, ada yang identitasnya nggak jelas, majhul. Ya, kemudian terkadang orang beramal berdasarkan sebuah hadis yang sering di-share ya. Di WA itu sering di-share ini. Ya, jadi hati-hati ikut-ikut nge-share ini. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam nisfu Sya'ban. Beliau berdiri dan kemudian sholat sebanyak 14 rakaat. Kemudian beliau duduk setelah selesai dan baca Al-Fatihah 14 kali. Kemudian Al-Ikhlas 14 kali. Ya. Kemudian Al-Falaq 14 kali. Ayat kursi sekali. Sungguh akan mendatangi kalian utusan dari ayat-ayat tadi. Ketika beliau telah menyelesaikan sholatnya, aku bertanya tentang apa yang aku lihat dari yang beliau lakukan. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, barang siapa yang mengerjakan seperti yang engkau lihat tadi, maka baginya seperti 20 kali haji mabrur. 20 kali haji mabrur. Puasa 20 tahun. Ya, jadi dia kalau ngamalin kayak gitu sama dengan puasa 20 tahun. Apabila di keesokan harinya dia puasa, puasanya itu sama dengan 60 tahun puasa. Ya, yang terjadi di masa lampau dan di masa yang akan datang. Wah, ini ya, luar biasa ya. Maka orang tergiur ya. Orang tergiur. Masya Allah, sama dengan puasa 60 tahun. Ya, padahal apa? Imam Ibnul Jauzi mengatakan hadis ini palsu. Ya, jadi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi
apa yang harus dilakukan di nisfu Sya'ban? Ya biasa aja, antum tahajud, ngaji, zikir, istighfar, ya, seperti hari-hari biasa. Nggak ada amalan yang spesial. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian apa yang kami sampaikan. Silakan kalau ada tanya jawab. Dan alhamdulillah ini antum sudah punya ustaz ya, imam baru. Ya, barakallahu fiikum Ustaz. Jadi kalau kurang jelas bisa konsultasi langsung sama Ustaz. Silakan Pak. Silakan Bapak-bapak jika ada yang tanya. Gimana? Suruh masih lumayan. Silakan Bapak-bapak jika ada pertanyaan. Ya, alhamdulillah. Atau antum sendiri? Atau aneh yang nanya ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 4 bulan haram yang disebutkan di setiap ada dalilnya itu bulan Muharram, Rajab, Dzulhijjah sama Dzulqa'dah itu tadi. Dzulqa'dah. Bulan haram itu pahalanya lebih besar daripada yang lain, tapi bulan Ramadan nggak termasuk tadi. Lebih istimewa mana? Ya baik. Barakallahu fikum. Itu 4 bulan yang haram, yang istimewa, yang keburukan ketika dilakukan di bulan haram itu tidak sama dosanya dengan ketika dilakukan di bulan yang lain. Ya. Dan ifatal iman azanillah wa yakum, itu bulan yang spesial ya, bulan haram ini. Tapi ada yang lebih spesial lagi. Ramadan. Maka bayangin yang berdosa di bulan haram aja udah gede dosanya, apalagi di bulan Ramadan. Ya, jadi bayangin kalau dia berdosa pas Lailatul Qadar. Ya, sementara amalnya itu sama dengan 1000 bulan, Pak. Ya. Bayangin kalau dia dosa pas Lailatul Qadar. Subhanallah. Ya, jadi Ramadan lebih spesial lagi, Pak. Sehingga ifatal iman azanillah wa iyyakum, lebih besar lagi dosanya ya. Wallahu a'lam bishawab. Bapak-bapak jika ada pertanyaan lagi persilakan. Saya izin bertanya tadi. Tadi sampaikan bahwa bulan Sya'ban itu adalah bulan sesuai dengan tema ya, diangkatnya amalan. Definisi dari diangkatnya amalan itu sendiri seperti apa sebenarnya Ustaz? Karena tadi kan kita kenal itu ada mencatat amal kita ya, Raqib Atid, kemudian Allah juga Maha melihat amalan kita. Ini nah, apa bedanya dari tadi bahwa amalan itu kan tadi secara harian diangkat pagi dan sore gitu. Definisi dari diangkatnya amalan ini seperti apa sebenarnya Ustaz? Ya baik, barakallahu fikum.
Jadi amal itu dilaporkan. Ya, jadi amal itu dilaporkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga di antara akidah Ahlus Sunnah meyakini bahwa Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas 'arsy, yang kemudian malaikat itu ketika laporan itu naik ke atas. Ya, dan mereka memberikan laporan terhadap tugas mereka, yaitu mengawasi, mencatat hamba-hambanya. Dan itu ada laporan harian, nanti laporan pekanan, ada laporan tahunan, dan nanti yang terakhir yaitu di yaumul qiyamah. Ya, maka catatan kita itu iqra kitabak kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Ya, kita dikasih catatan, sudah catatan yang dikasih di hari kiamat itu sudah komplit seluruhnya. Ya, dan itu kita diperintah baca sendiri catatan kita. Cukup dirimu menghisap dirimu sendiri. Ya, jadi kita akan baca sendiri catatan kita itu nanti. Ya, jadi ikhwatal iman azanillah wa iyyakum, para malaikat memberikan laporan. Ya, jadi para malaikat memberikan laporan tentang amal hamba. Ya, ya Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Ya, enggak dilapor pun Allah Allah Maha tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin agar ketika manusia di hari kiamat mengingkari maka disitulah para saksi. Ya, para saksi. Di antara saksi-saksi apa? Para rasul sebagai saksi. Ketika umat-umatnya mengatakan kami belum dapat dakwah, oh enggak, para rasul jadi saksi, para malaikat jadi saksi. Bahkan apa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihi wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya, maka anggota tubuh kita juga akan jadi saksi. Bahkan kulit-kulit kita akan jadi saksi. Ya, jadi para malaikat mencatat itu untuk sebagai saksi. Ya, di mana kita nggak bisa berkelit. Ya, sehingga ketika kita melihat catatan amal kita sendiri, ya, itu kita sadar bahwa memang pantas dihukum begini, memang pantas diberi surga, memang pantas ya, Fir'aun ini masuk neraka, ya, karena saksi-saksi tadi dari catatan-catatan itu. Ya, dan ikhwatal iman azanillah wa iyyakum. Yang kedua, catatan-catatan itu untuk menjadi saksi betapa maha rahimnya Allah. Ya. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahim yang Allah khususkan untuk orang mukmin di yaumul qiyamah, sifat rahimnya. Maka di antara sifat rahimnya Allah Subhanahu wa taala dibentangkan catatan-catatan itu. Ya. Tapi ikhwatal iman azanillah wa iyyakum. Ternyata apa? Di antara hamba ada yang catatan amalnya berisi dosa 99 lembar. Satu lembarnya itu sejauh mata memandang, maddal basar, sejauh mata memandang. Ya. Tapi ternyata apa? Tentang hadis bitaqah, Allah Subhanahu wa taala ternyata menimbang, ya, ketika memerintahkan untuk ditimbang dosa-dosanya itu, catatan dosa-dosanya yang 99 lembar itu, dengan satu kebaikan dia, satu catatan kebaikan dia, satu kartu yang bertuliskan tauhid, ternyata itu lebih berat. Sehingga ikhwatal iman azanillah wa iyyakum, manusia semakin bersyukur kepada Allah melihat catatannya
harusnya masuk neraka ini. Betapa Allah Subhanahu wa taala rahmatnya mendahului murkanya. Ya, betapa rahimnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang mukmin. Ya, sehingga kalau melihat catatan enggak ada, ya, kayaknya enggak ada peluang masuk surga. Tapi Masya Allah, Allah Maha Rahim terhadap orang-orang mukmin. Sehingga ikhwatal iman azanillah wa yakum, itu menjadikan seorang mukmin semakin bersyukur kepada Allah, memujinya. Karena apa? Bukti catatannya ini, wah, gak pantas masuk surga. Ya. Jadi ikhwatal iman azanillah wa yakum, yang kemudian hamba bersyukur pada Allah bahwa ini semua karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditimbang antara kebaikan kita dengan dosa-dosa, nggak ada apa-apanya kebaikan kita ini. Ya, ternyata ini karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu fungsi adanya catatan. Wallahu a'lam bishawab.